Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan dan yang saya banggakan, para kiai, para asatid dan para asatidah. Yang saya banggakan juga kehadiran Romo Kiai Muslihan yang tadi sudah menjadi pembicara pertama. Kalau saya menjadi pembicara pelengkap penderita. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau bisa dipraktekkan dalam hidup dan saya akan melengkapi untuk bisa semakin memantapkan iman kita. Kalau beliau tadi menggunakan bahasa Jawa, kalau saya lebih baik menggunakan bahasa nasional. Keduanya saling melengkapi, bukan saling menafikan. Yang penting bisa dipahami secara baik. Khawatir kalau saya menggunakan bahasa Jawa belepotan kabeh. Jadi lebih baik saya menggunakan bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membahas, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, banyak hal yang sebetulnya bisa kita ambil intisarinya. Tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37. Ini kayaknya sudah hafal semua. Makanya nggak ada yang nyatet. Paling yang dicatat ibu-ibu utang ya. Kalau Al-Quran tadi saya kutip dari surah urutan ke-37, yakni surah As-Saffat. Ayat yang ke-100 dan ke-101, saya kira ini menjadi penting bagi kita karena ini ada kaitan dengan generasi Gen Z. Kalau saya sebut Gen Z, kira-kira yang senior ini paham atau belum? Oh belum. Gen Z itu anak muda sekarang, generasi era dunia maya. Jadi anak-anak kita sekarang itu betul-betul masuk ke dunia maya. Dunia seperti dilipat, hanya di genggaman tangan. Semua informasi hanya ada di HP yang kita punya. Apapun, mulai dari A sampai Z-nya dunia ada di HP kita. Saking besarnya dampak HP, anak-anak kita sekarang akrab dengan AI. Kalau akrab dengan AI, kira-kira apa yang terjadi? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, dari situlah saya ingin bicara kepada panjenengan semua, karena kita punya generasi muda. Kita sudah tidak muda lagi. Saya aja sekarang sudah 53 tahun, berarti sudah masuk generasi apa? Milenial. Ini bukan milenial, generasi amit-amit sekarang. Bapak Ibu sekalian, tadi ayat yang saya kutip itu merupakan pelajaran bagaimana seorang sosok ini menjadi panduan. Siapa yang ucapannya diabadikan dalam Quran?
ketika dia berkata, Rabbi habli minas salihin, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Ini ucapan bukan sembarang ucapan. Ini permohonan bukan sembarang permohonan. Ini merupakan ucapan sekaligus permohonan yang bisa menjadi teladan bagi generasi yang akan datang. Itulah sebabnya Allah abadikan di dalam Quran. Kenapa Ibrahim mengatakan doa seperti itu? Rabbi habli minas salihin. Yang arti harfiahnya, wahai ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Beliau tidak berkata, wahai ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan. Tidak. Tapi beliau berkata, wahai ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Berarti ada nilai plus. Nilai plusnya itu saleh. Inilah yang dimaksud sebagai investasi akhirat. Kalau kita memohon kepada Allah, hanya minta, wahai ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan, ini bukan investasi akhirat, ini investasi dunia. Kenapa bisa begitu? Kalau kita sekedar minta keturunan, biasanya yang difikirkan di kepala kita, supaya nanti kalau sudah tua, ada yang bisa jadi sendean. Tahu jadi sendean? Siapa yang punya pikiran, punya anak, bisa jadi sendean? Ayo ngacung. Hah? Biasanya itu kan? Kalau sekedar itu, ini namanya investasi dunia. Tapi kalau Nabi Ibrahim memberikan contoh, Rabbi habli minas salihin, wahai ya Allah, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh, ini investasi akhirat. Berarti orientasinya hanya untuk akhirat. Dari sinilah kita bisa belajar bersama, ketika motifnya benar, prinsip hidupnya benar, tujuan hidupnya benar, hanya untuk Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan plus. Apa itu plusnya? Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada beliau keturunan yang halim. Pertanyaannya, yang diminta Ibrahim tadi keturunan yang apa? Saleh. Kenapa yang dijawab keturunan yang halim? Kok nggak nyambung? Yang diminta anak yang saleh, tapi yang dikabulkan kok anak yang halim, kan nggak nyambung. Kira-kira apa jawabannya? Disinilah rahasia Quran. Ketika yang diminta anak yang saleh, itu motifnya sudah benar. Motifnya sudah benar di hadapan Allah, maka Allah berikan tambahan. Anak yang saleh belum tentu halim, tapi anak yang halim sudah pasti saleh. Berarti Ibrahim diberikan plus karena motifnya benar. Nah, sampean kalau berdoa mintanya investasi dunia atau investasi akhirat? Tenane. Ayo sekarang coba kasih contoh. Sampean sering parkir sepeda motor, betul atau enggak? Kalau yang namanya parkir sepeda motor, biasanya niatnya parkir atau niatnya sedekah? Ayo yang ngaku niatnya sedekah siapa? Oh, nggak ada yang ngaku kan? Karena selama ini kalau kita niatnya parkir, memang itu niatnya. Namanya parkir, keluar uang enggak? Kalau sedekah keluar uang enggak? Kenapa tidak diubah menjadi niatnya sedekah? Kalau kita niatnya parkir, betul, kendaraan kita aman, kendaraan dijaga, kemudian kita keluarkan uang sebagai tanda terima kasih, iya selesai. Tapi itu investasi dunia.
Tapi kalau sejak awal niat kita itu sedekah, kendaraan kita aman, kita memberikan sedekah kepada orang yang menjaga, dan sekaligus pahala akhirat ditambahkan. Jadi kalau niatnya sedekah, kendaraan aman, memberikan sesuatu kepada orang yang bekerja, artinya ini yang sekarang kita lupa, bahwa sebetulnya antara sedekah dengan parkir itu 11-12. Tahu maksudnya 11-12? Tipis bedanya. Tapi selama ini niat kita parkir. Jadi mulai sekarang kalau parkir jangan niatkan parkir. Niatnya apa? Sedekah. Jadi semua itu punya nilai. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu betul-betul punya nilai ibadah. Sampai datang ke sini niatnya apa tadi? Hah? Niatnya ngaji. Ngaji. Kalau ngaji betul. Tapi kalau niatnya cari panganan, beda. Artinya apa? Hidup ini sebetulnya gampang. Agama ini mudah. Jangan dipersulit. Cuma masalahnya iblis laknatullah alaih itu menggeser niat kita yang betul menjadi melenceng. Paham kira-kira? Saya terlalu cepat enggak? Saya semakin senang ketemu ibu-ibu ini. Senyumnya itu loh membuat saya kelepek-kelepek. Oke, sekarang kenapa ucapan Ibrahim diabadikan di dalam Quran? Bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali ucapan Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Quran. Ibaratnya kalau kita sebagai kameramen itu mengambil angle itu dari semua sudut. Tahu Pak kameramen ya? Ini kan kameramen toh. Cuma ngambilnya kok dari sudut sana toh. Oh, dari sini juga. Oh, sana juga. Namanya kameramen itu mengambil potret dari semua angle. Allah tabaraka wa ta'ala ketika memotret, saya ibaratkan memotret ya, supaya bisa dipahami. Memotretnya itu dari semua sisi, dari semua angle. Supaya apa? Supaya ini bisa dicontoh, bisa diteladani. Maka tidak salah bila kita setiap hari menyebut nama sang tokoh ini. Apa yang kita baca? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Saban baca itu kan? Ya, baca itu semua. Baik yang kiai maupun yang bukan kiai, baik yang gus maupun bukan gus, baik yang ustadz maupun yang bukan ustadz, mau yang direktur sampai yang jualan cilok, coba cilok, iya, cilok atau ciklok, oh cilok, semua membaca itu kalau dia muslim. Pertanyaannya, kenapa kita harus menyebut nama Ibrahim? Kenapa bukan menyebut nama Musa? Kenapa bukan menyebut nama Yahya? Kenapa harus menyebut nama Ibrahim? Karena Ibrahim adalah teladan yang harus kita kenang setiap hari supaya kita bisa memfotokopi cara hidup beliau. Cara hidup beliau bersama istrinya, cara hidup beliau bersama putra-putranya, cara hidup beliau bersama pimpinannya, cara hidup beliau bersama orang-orang di sekitarnya. Semua dipotret. Mau contoh? Saya kasih contoh. Cuma kadang-kadang kita nggak ngeh. Pernah kita dapat informasi dari kiai-kiai kita. Tapi ini dari Quran, bukan dari cerita lisan. Dari Quran. Nabi Ibrahim itu kedayawan. Kedayawan tahu ya? Tahu. Ketamuan. Ada tamu. Tamu yang datang, blegernya menungso. Blegernya, wong Sudarjo ngerti nggak bleger?
Ngerti ya? Blegernya menungso. Bukan belenger. Wah, sampean niku wong bleger jadi belenger. Bleger. Nah, bleger bentuk wujudnya. Nah, bentuk wujudnya menungso. Yang namanya sosok bernama Ibrahim ini luar biasa. Ada siapapun yang datang, ada menungso yang datang, siapapun dia, apa latar belakangnya, apa kepentingannya, dia tidak peduli. Yang penting menungso, podo menungsane, dia langsung bergegas menyembelih ternak yang terbaik yang dia punya. Ternak yang terbaik yang dia punya. Ini bahasa tinggi sebetulnya. Ternak terbaik bukan ternak lele. Ternak terbaik yang dia punya, ambil domba terbaik yang dia punya, langsung disembelih dan disuguhkan kepada tamunya. Betapa hormat dia kepada semua orang. Betapa dia tidak pandang bulu kepada semua orang. Betapa dia tidak suudzon kepada semua orang. Siapapun yang datang, dia langsung berikan sesuatu yang terbaik yang dia punya. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim itu orang sembarangan bukan? Bukan, dia nabi. Dia itu rasul, ibaratnya pangkatnya tinggi, tapi dia mau merendah kepada orang lain. Inilah akhlak. Inilah akhlak yang diajarkan Wali Songo kita. Inilah akhlak yang diajarkan oleh datuknya Wali Songo Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Inilah yang diajarkan oleh masayikh kita. Sampean jangan terlalu serius. Jadi kalau kita lihat ini, Nabi Ibrahim pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi di sisi Allah, tapi dia mau menjamu siapapun yang datang kepadanya. Lalu disitulah Allah memberikan tanda. Apa itu tanda? Yang seharusnya itu mustahil bin mustahil. Nabi Ibrahim kan tidak punya anak waktu itu, ya kan? Tidak punya anak. Istrinya berada di balik tabir. Fadhahakat, dia menertawakan dirinya. Karena apa? Yang datang ini ternyata menyatakan diri ketika disuruh disumanggakno makan, tidak mau makan. Dia berkata, kami adalah utusan Tuhan kepadamu. Kami adalah utusan Allah kepadamu. Saat itulah Nabi Ibrahim tidak bisa bergerak dari tempat duduknya. Karena yang dilihat itu adalah manusia, ternyata saat itu tabir terbuka, ternyata itu yang datang adalah malaikat. Makanya hati-hati, malaikat tidak pernah pensiun. Kalau kita semua pensiun, malaikat tidak pensiun. Cuma ya beda, kalau kelasnya Nabi Ibrahim yang datang malaikat top. Kalau kita ya cukup malaikat rahmah. Malaikat itu tidak ada yang pensiun. Siapa yang datang kepada Nabi Ibrahim waktu itu? Ternyata dalam kitab-kitab tafsir, ya, kita bisa baca kitab tafsir At-Tabari, kita bisa baca tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Ternyata yang datang itu malaikatnya top semua. Siapa itu? Jibril, Mikail, Israfil. Saudara kita non-muslim tahu peristiwa ini. Kita tanya kepada saudara kita non-muslim, betulkah Ibrahim kedayoan? Jawabannya ya. Siapa tamu yang datang? Menungso, dudu. Siapa? Malaikat dalam rupa manusia. Siapa yang datang namanya? Mereka sebut bukan Jibril, mereka sebut bukan Israfil, mereka sebut bukan Mikail, tapi mereka sebut Gabriel, Mihael, dan Rafael. Jadi kalau bahasa Arabnya Jibril, bahasa sononya, bahasa Ibraninya Gabriel,
Bahasa Arabnya Mikail, bahasa Ibraninya Mihael. Dari namanya saja dahsyat namanya itu. Mihael. Apa artinya? Mi, siapa? Ha, engkau. El, Tuhan. Jadi kalau diterjemahkan, siapa sebenarnya engkau wahai Tuhan? Coba nama agung ini disematkan kepada hambanya yang bernama Mikail. Kalau kita menyebutnya Mail, kalau bahasa Inggrisnya menyebutnya Michael, kalau bahasa Prancisnya menyebutnya Michelle. Ada yang namanya Michelle di sini? Ada Mbak Michelle? Keduren wong kene kok jenenge Michelle. Jadi Nabi Ibrahim itu contoh teladan baik. Makanya yang mustahil bin mustahal, yang tidak mungkin istrinya itu hamil, Allah membuka rahimnya. Karena apa? Dia melakukan yang terbaik kepada sesama. Jadi tidak pernah rugi kalau kita berbuat baik kepada sesama. Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, Allah akan buka. Akhlak seperti ini tuh loh, gampang atau susah nyarinya? Hah? Gampang atau susah? Kepada tamu aja begini Nabi Ibrahim itu. Bayangkan, tamu yang tidak dikenal kayak begitu perlakuan Nabi Ibrahim. Kalau kita bagaimana? Hah? Kalau kita ini delok sing teko sapa? Kalau yang datang pejabat, kira-kira persiapannya berapa hari? Hah? Kalau yang datang bokja, persiapan berapa hari? Ini pelajaran sebetulnya untuk kita semua. Bisakah kita mencontoh akhlak Ibrahim? Yang kedua, bagaimana cara dia berakhlak kepada anaknya? Bagaimana cara beliau? Perhatikan tuh, ayat Quran itu luar biasa. Berakhlak kepada putra itu tidak cukup dengan kata-kata. Berakhlak kepada putra itu harus dengan tindakan. Mek ngomong tok kira-kira digugu ndak? Harus ada teladan ucapan dan teladan tindakan. Apa yang dikatakan Ibrahim? Diajak komunikasi. Lihat itu surah As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Dia berkata, ya bunayya. Kenapa Ibrahim menyapa anaknya? Kan anak itu di bawah kekuasaan kita. Betul enggak? Ada enggak yang anak itu berada di atas kita? Maksudnya dia menguasai kita? Enggak, kita yang menguasai anak kita. Tapi kenapa ucapan Ibrahim dia berkata ya bunayya? Kenapa Nabi Ibrahim tidak berkata ya ibni? Kalau dikatakan ya ibni itu cocok sebetulnya. Apa artinya? Wahai anakku. Tapi kenapa Ibrahim memilih dengan kata-kata ya bunayya bukan ya ibni? Apa arti ya bunayya? Wahai anakku yang amat aku cintai. Dia tidak cukup berkata wahai putraku, nehi. Apa itu nehi? Kuch hutahe itu loh. Ngono ae gak ngerti. Ya ibni, wahai putraku. Enggak, Nabi Ibrahim enggak ngomong gitu. Tapi Ibrahim berkata apa? Ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai. Berarti Nabi Ibrahim bukan sekedar ada pengakuan itu putranya, tapi ada relasi batin dengan putranya. Nah, selama ini kita dengan anak itu dekat atau jauh? Buktinya apa kalau dekat? Mek lamis lambe. Kalau dengan anak itu harus ada relasi batin.
Minimal bahasa Quran itu jadi contoh. Dan itu harus dimulai dari kita, bukan harus mulai dari anak. Ya bunayya, setelah dia berkata, wahai putraku yang amat aku cintai, kemudian dia lanjutkan cerita pengalaman dia. Inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Itu bagian dari pengalaman seorang ayah. Ini harus dimaknai luas. Itu hanya bahasa simbol dalam Quran. Ada makna yang lebih luas dari itu. Artinya, kalau ada hubungan anak dengan orang tua, itu bukan sekedar memerintah, bukan sekedar mengatakan sesuatu, tapi berikan pengalaman kepada putra itu. Karena seorang ayah, orang tua pernah jadi anak, anak belum jadi orang tua, maka perlu yang namanya guidance. Bahasa kampus ini guidance itu apa? Petunjuk. Ada semacam sesuatu yang menjadi contoh supaya apa? Bisa ditiru. Kita pernah jadi anak, balita pernah, remaja pernah, kuliahan pernah. Jadi pengalaman kita sudah makan asam garam. Itu perlu ditransformasikan kepada generasi kita setelahnya. Jangan dibiarkan mereka sendiri. Kalau dibiarkan mereka sendiri, dia akan cari pengalaman di luar. Contoh Quran itu sederhana. Kira-kira sudahkah kita punya hubungan seperti Nabi Ibrahim ini dengan putranya? Insyaallah kita menuju ke sana. Dan ada yang sudah di sana. Dalam level itu, makomnya sudah di situ. Kalau belum, persiapan menuju makom itu. Jangan hubungan dengan anak kita itu seperti orang lain. Ayah, ibu, orang tua duduk di sofa. Anak duduk di sofa. Tiga-tiganya duduk di sofa. Tapi gak mau komunikasi. Yang laki, yang suami pegang HP, yang istri pegang HP, si anak pegang HP, guyu dewe-dewe. Pernah nggak terjadi kayak gini? Siapa? Ayo, ngaku. Gak ngaku. Ini berarti ada jarak di antara anak dengan orang tua. Bahkan ada jarak antara suami dengan istri. Bahkan kalau ngomong nggak pakai mulut, WA. Padahal sebelahnya. Ada nggak yang begitu? Dunia ini memang aneh. Kata Roma Irama, dunia ini apa? Gak ngerti Roma Irama tak sampean? Tak berkana, ya bener. Jadi, kalau kita meneladani Nabi Ibrahim, hubungan dengan anak sudah dikasih contoh. Ya, hubungan dengan siapa? Orang lain dikasih contoh. Hubungan dengan istri dikasih contoh. Apa itu buktinya? Nabi Ibrahim punya anak itu usia berapa sih? Kalau ada orang punya rumah tangga ya, pernikahan usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau belum ada anak, kira-kira apa yang terjadi? Gelisah enggak itu? Gelisah. Saking gelisahnya, mertua sudah berwarning. Ayo, awas iki. Pindo lho ya, iki aja pisan. Gurung iki, wis ndelek liyane ae. Kan begitu. Tapi lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Sarah sampai usia yang sangat tua. Sangat tua. Bahkan sangat tua kalau menurut kitab hadis, usia Nabi Ibrahim itu sekitar 86 tahun. Jadi ketika diabadikan dalam Quran, Rabbi habli minas salihin, ucapan itu tidak diucapkan sekali, ucapan itu tidak diucapkan 2 kali, bukan seminggu 2 minggu, bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, ucapan Rabbi habli minas salihin tidak blenger. Sampean sing blenger, ya kan?
kita yang belenger. Sekian tahun nggak dikabulkan, tapi Ibrahim tidak belenger, tidak pernah bosan mengucapkan kalimat yang sama, Rabbi habli minas salihin, sampai usia 80 tahun, sampai dia mendapatkan Ismail. Loh, kok bisa dapat Ismail? Ada ceritanya. Istri pertama Nabi Ibrahim itu siapa? Sayyidah Sarah. Usia tua, nggak dikasih keturunan. Sampai pada akhirnya keperucut omongan dari Sayyidah Sarah, nikahi Hajar supaya dari dia aku punya keturunan. Nabi Ibrahim mendengar ucapan Sayyidah Sarah, baru dia berinisiatif nikah kedua. Bedakan dengan kita, nggak ada perintah dari istri pertama, delek dewe, bahkan sengit-sengit, ya kan? Nabi Ibrahim tidak, tanpa ada perintah dia tidak bergerak, dia tetap setia dengan istrinya, dengan Sayyidah Sarah sampai usia tua, bahkan sampai mendekati liang lahat, dia tetap menunggu dari rahimnya Sarah. Kira-kira ada nggak orang kayak begini sekarang? Hah? Ada? Nggak ada? Oh, ada ini loh. Itulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kayak begitu, setia siratal mustaqim, bina keluarga secara baik, tanpa izin dari istri pertama dia tidak bergerak. Ketika diizinkan nikahi Hajar, saat itulah baru Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Jadi usia yang sangat tua, sangat tua. Akhlak Nabi Ibrahim kepada istri kayak begitu, kepada anak kayak begitu, kepada orang kayak begitu, kepada ayahnya saja dia berakhlak. Meskipun berbeda iman dengan ayahnya, meskipun dia harus berbeda keyakinan, tapi dia sangat hormat kepada ayahnya. Ada nggak manusia kayak begini? Nggak salah, dan memang tidak salah bila kita diperintahkan menyebut nama Ibrahim berkali-kali. Dan tokoh Ibrahim kayak begini, dia mendidik generasi setelahnya, itu mencetaknya itu sama. Coba lihat dalam Al-Quran itu, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 127. Apa yang dikatakan dalam ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tadi saya baca nama siapa? Ibrahim. Iki ustadz gak salah tango. Enggak. Dibaca Ibrahim bener. Dibaca Ibrahim bener. Itu qiraah sab'ah. Ya. Cuma kebiasaan kita kalau menyebut nama Ibrahim itu dikenal di mana-mana. Tapi kalau Ibrahim kok iki opo gitu ya? Ya. Padahal itu Quran. Tapi dari sini ada rahasia. Quran saja boleh membaca dengan nama Ibrahim, boleh membaca dengan nama Ibrahim. Saudara kita non muslim tidak menyebut tokoh ini dengan nama Ibrahim, juga bukan Ibrahim, tapi Abraham. Ya, Abraham. Selain disebut Abraham, disebut juga Abram. Itu bahasa yang dipakai di kalangan saudara kita Katolik. Mudah-mudahan yang Katolik dengar ini, dengar yang saya sampaikan ini. Menyebut Abraham. Yang Protestan menyebut Abraham, juga menyebutnya Abram. Orang yang di Bali, di Denpasar Bali, di India menyebutnya bukan dengan nama Ibrahim atau Ibrahim atau Abraham atau Abram,
tapi menyebutnya dengan nama Abiram. Jadi tokoh ini bukan hanya milik kita sebagai muslim, tapi dia milik semua. Dahsyat nggak orang kayak begini? Dia tidak hanya dikenal oleh kita, dia dikenal oleh semua. Namanya abadi. Sampai yaumil kiamah nama beliau selalu disebut oleh muslim. Bahkan disebut juga oleh orang-orang Hindu, bahkan disebut juga oleh orang-orang Katolik, bahkan disebut juga oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau sholat bukan 5 hari sehari. Kok 5 hari? Bukan sholat 5 kali sehari. Orang Yahudi itu kalau sembahyang 3 kali sehari. Selota sebah, selota sehorayim, dan selota ma'arif. Selota sebah itu sholat subuh. Selota sehorayim sholat zuhur. Selota ma'arif sholat maghrib. Mirip gak? Ma'arif maghrib, sehorayim duhur. Kalau orang Jawa mengatakan pintu itu lawang. Wong Madura labeng. Iya kan? Anak sing Madura gini. Hah? Anak. Oh. Ini ada Madura ini. Jadi kalau saya ngomong salah bisa dibenerin. Jadi kalau orang Jawa mengatakan lawang, ya, Madura ngomong itu tuh lawang labeng. W jadi B. Bawang bebeng. Huh? Kalau menyebut waktu nih, wong Madura gak iso ngomong waktu nih, bektona engki. Nah. Nek sekonek boleh bisa ngocak Madura. Sengkok bisa ngocak Madura. Mon kasar bo senang. Nggih. Mun tak pertaja apa long bi sengkok. Ngocak Madura nah. Saya ini bukan Madura. Cuma kalau ngomong Madura bisa, jadi nek dirasanya aku ngerti. Oke, jadi beliau itu dikenal oleh semua, bukan hanya kita yang muslim. Bisakah kita menjadi hidup kayak beliau? Bahkan jejak telapak kakinya itu abadi. Di mana? Kalau kita haji umrah, itu kan sholat di dekat makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu ada telapak kaki. Itu jejaknya sudah tahun berapa itu? Sampai sekarang masih bisa kita lihat. Bahkan kita diperintahkan sholat dekat makom itu. Tujuannya apa? Kalau sudah bisa sholat dekat makom Ibrahim, sholat dekat telapak kakinya Ibrahim, selanjutnya ikuti cara hidup Ibrahim. Bukan sekedar sholat di situ, ikuti cara hidup, jejak kehidupan Ibrahim ikuti. Bagaimana cara berumah tangga, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana bergaul dengan orang, dicontoh semua. Dan terbukti dalam Al-Quran diabadikan. Yang diucapkan Ibrahim apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu ucapan Nabi Ibrahim. Keturunannya mengucapkan hal yang sama. Apa yang diucapkan keturunan Nabi Ibrahim? Salah satu keturunan Nabi Ibrahim adalah Sayyidah Hanna, istri dari Imran. Sayyidah Hanna, kita sebut Sayyidah Hanna. Sementara orang-orang Katolik, orang-orang Protestan menyebutnya bukan Sayyidah Hanna, Santa Ana. Pernah dengar nama ini? Sayyidah Hanna punya anak Sayyidah Maryam. Santa Ana punya anak Santa Maria. Jadi Sayyidah Maryam, Santa Maria itu orangnya sama, hanya beda bahasa. Beda bahasa. Apa yang dikatakan Sayyidah Hanna? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Coba, yang dikatakan persis seperti yang diucapkan oleh datuknya dulu. Ini bukti bahwa parenting Nabi Ibrahim sukses. Maka saya nggak tahu, orang-orang Jawa ini kan andap asor. Orang-orang Jawa ini tidak begedut.
Apa itu begedut? Oh, sombong. Iya kan? Ya karena mungkin mbah-mbahnya dulu gitu. Dicontoh. Karena memang begitulah. Gen itu tidak berubah. Yang diajarkan mbah-mbah kita dulu begitu, ya kita begini. Tapi kalau sudah begini dimanfaatkan oleh orang lain, nah mungkin sekali dua kali masih ngelus dodo, ketiga kali, 4 kali, 5 kali bukan ngelus dodo, tak antemi. Karena apa? Sudah keterlaluan. Maka Bapak Ibu sekalian, pesan saya, agama itu mudah, tidak sulit, mudah sekali. Hanya saja prakteknya barangkali kita perlu proses belajar. Makanya kalau membaca Quran, sebetulnya jangan fokus hanya sekedar mencari hadiah, tapi juga fokus mencari hidayah. Kalau mencari hadiah, nah biasanya besok ini bulan Ramadan, baca Quran, lomba-lombaan, berapa hari berapa juz, ayo, berapa hari berapa juz. Kalau yang dulu ada istilah one day one juz, 1 hari 1 juz, itu baik, itu untuk mencari hadiah. Hadiah apa? Pahala. Tidak salah, tapi jangan berhenti di situ, masih lanjut. Ini baru koma, belum titik. Setelah mencari hadiah, lanjut mencari hidayah. Bagaimana cara mencari hidayah? Harus ngerti, harus paham. Ada kiai-kiai kita, ada kiai muslihan yang bisa mengajarkan kita, ada kiai-kiai yang lain, ada ustadz-ustadz yang lain, ada para ustadzah yang lain yang mengajarkan mentadabbur ayat-ayat Quran. Dan saya kira itulah yang diajarkan wali-wali kita dulu. Bahkan sampai dibuatkan dalam bentuk tembang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, itu ditembangkan. Saya di rumah itu punya Quran tapi dalam bentuk tembang mocopat. Jadi kalau disebut Alhamdulillahirabbil alamin, bunyinya begini: sakabeng puji iku kaduwene Allah kang mangerani ngalam kabeh. Asik. Jadi kenapa bisa begitu? Supaya yang dengar itu paham, supaya yang mendengarkan itu mengerti apa maksud dari ayat tadi. Kalau yang dibaca Arabnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya betul. Tapi kalau kita nggak paham, tidak bisa menjadi hidayah. Bagaimana supaya paham? Harus dimengerti dengan bahasa yang kita punya. Entah dalam bentuk tembang, entah dalam bentuk apa itu? Ngaji sorogan itu. Alhamdu utawi sakabeng puji lillahi iku kaduwene Allah Rabbun kang mangerani al alamina ngalam kabeh. Nah, itu juga pembahasan supaya bisa mengerti. Makanya di rumah yang Jawa kalau bisa punya Quran plus ada basa Jawane. Ada enggak? Punya enggak? Enggak punya. Loh, saya tuh punya di rumah Quran terjemah basa Jawa. Di rumah juga ada Al-Quran saya terjemahagi dalam basa Madura. Ada saya di rumah. Ada. Jadi kalau saya baca Quran terjemahan Madura itu kadang-kadang guyu dewe saya. Karena apa? Ada sesuatu yang unik. Karena apa? Kalau bahasa Jawa itu kan meresap. Bahasa daerah itu meresap. Paham dengan maksud ayatnya. Iya kan? Jadi bukan sekedar mencari hadiah, tapi mencari hidayah. Dan itulah seharusnya. Dulu ada namanya Kiai Soleh Darat, gurunya Raden Ajeng Kartini, R.A. Kartini. Itu beliau yang pertama kali menerjemahkan Quran dengan bahasa Jawa tapi hurufnya pegon.
ngerti huruf pegon? Hurufnya Arab, tapi misalnya huruf fa titik 3, huruf kaf titiknya 1, huruf jim titiknya 3. Ini kalau dibaca oleh Raja Muhammad bin Salman Saudi Arabia, sampai tuwek mewek gak ngerti ki opo. Yang ngerti hanya kita. Tulisan Arab, bahasa Jawa, yang ngerti kita orang Jawa. Tulisan Arab, bahasa Arab, yang ngerti kiai-kiai kita orang Jawa. Orang Arab sendiri, tulisan Arab, bahasa Arab, mereka ngerti. Tulisan Arab, bahasa Jawa, gak ngerti. Jadi siapa yang lebih pintar? Kiai-kiai kita lebih pintar. Bahasa Arab ngerti, tulisan Arab ngerti, bahasa Jawa ngerti, tulisan pegon ngerti. Lah kono ngerti nih mau Arab tok. Lah kita ngerti sembarangnya. Itulah kearifan guru-guru kita, kiai kita dulu. Cuma masalahnya anak-anak kita generasi Gen Z ini sekarang masih ngerti nggak huruf pegon itu? Ngerti, huruf pegon ngerti. Wah, kalau ngerti alhamdulillah. Yang menjadi masalah kalau udah nggak ngerti, diwolak-walik ku opo wocone? Kan ada kan? Huruf fa titiknya 3 itu opo diwoco apa ini? Ya. Jadi ringkasnya sekali lagi ini pesan terakhir, jadikan Ibrahim itu menjadi fotokopi kehidupan kita. Hidupnya beliau bersama istri seperti apa? Hidupnya bersama anak seperti apa? Hidupnya bersama orang lain seperti apa? Hidupnya dengan tamu kayak apa? Hidupnya dengan orang tua kayak apa? Kalau itu kita resapi, hidup kita itu makjub. Nggak salah kita diperintahkan membaca sholawat Ibrahimiyah di dalam sholat kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dimanfaat kepada panjenengan semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya menggunakan bahasa Indonesia supaya bisa dipahami. Ya campur-campur Arab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi oleh-oleh setelah kita ngaji bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa memperbaiki diri. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami seperti keluarga Ibrahim. Jadikanlah keluarga kami seperti keluarga Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai suami seperti Nabi Ibrahim. Jadikanlah istri-istri kami seperti Sayyidah Sarah. Jadikanlah anak-anak kami seperti Ismail alaihissalam. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang menjaga keluarga kami. Rawatlah keluarga kami, beri kesehatan atas pribadi kami. Ya Allah, hanya Engkaulah kami mohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kalau misalnya ada perkataan yang tidak berkenan, menyinggung perasaan. Mudah-mudahan panjenengan semua mendapatkan inayah, maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua menjadi hamba yang semakin baik. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.